Tribuners terkait laporan yang dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait KDRT yang dialaminya kepada Rizky Bilar. Hari ini Rizky Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Kabarnya ada sebanyak 6 orang saksi yang diperiksa termasuk Rizky Bilar hingga Rabu 12 Oktober. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ikhwana Mutuahmiko yang akan melaporkannya. Selamat malam, rekan Nana. Selamat malam, rekan Firda. Ya, rekan Nana, bisa Anda informasikan tadi bagaimana hasil pemeriksaan dari Rizky Bilar yang diketahui hari ini adalah memang pemeriksaan perdana terkait kasus pelaporan dari Lesti Kejora KDRT ini? Ya, Rizky Bilar sendiri sebelumnya sempat dipanggil ke Polres Metro Jakarta Selatan, namun sempat mangkir karena kondisi kesehatannya yang kurang stabil. Hingga hari ini akhirnya Rizky Bilar datang yang seharusnya besok baru diperiksa, tapi Rizky Bilar memintanya untuk hari ini. Untuk pemeriksaan sendiri, Rizky Bilar saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka, namun untuk Rizky Bilar sendiri masih harus menjalani pemeriksaan karena statusnya sudah naik menjadi tersangka. Seperti itu. Oke, saat ini berarti status dari Rizky Bilar sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya, terkait kasus KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Pukul berapa tadi Rizky Bilar hadir di Polres Metro Jakarta Selatan sendiri dan berapa lama untuk proses pemeriksaan sebagai saksi? Untuk Rizky Bilar sendiri datang pukul 11 menurut keterangan dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan, dan perkiraan Rizky Bilar diperiksa sampai dengan pukul 19.00 tadi. Berarti sekitar 8 jam begitu ya untuk pemeriksaan dari Rizky Bilar sebagai saksi ini. Mungkin bisa Anda informasikan rekan Nana terkait ancaman hukuman ataupun juga pasal yang disangkakan kepada Rizky Bilar? Terkait dengan hukuman, nantinya Rizky Bilar diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Seperti itu, rekan Firda. Kemudian rekan Nana bisa Anda informasikan terkait hal ini, Rizky Bilar memang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu, dan apakah memang langsung ditahan mengingat statusnya saat ini sudah sebagai tersangka? Untuk saat ini penetapan dia di penjara atau tidak masih menunggu hasil dari pemeriksaan selanjutnya oleh penyidik, karena statusnya yang baru naik menjadi tersangka dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oke, berarti saat ini memang dilanjutkan begitu ya terkait pemeriksaan dari Rizky Bilar sendiri yang tadinya sebagai saksi dan saat ini diperiksa sebagai tersangka. Kemudian apa pertimbangan dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan sendiri untuk penetapan dari Rizky Bilar sebagai tersangka? Melihat bukti-bukti yang sudah dipegang oleh pihak penyidik, sehingga Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Bisa ditetapkan menjadi tersangka. Oke, sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian sendiri, Nana? Untuk saksi sendiri ada 6 orang, dan satu di antaranya adalah Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, baik. Kemudian, apakah nantinya juga akan ada rencana begitu untuk pemeriksaan dari pihak keluarga dan juga Lesti Kejora sendiri, rekan Nana? Untuk pemeriksaan saksi lainnya menunggu hasil dari pemeriksaan selanjutnya dari Rizky Bilar sendiri. Jika memang dibutuhkan saksi lagi, maka kepolisian menyebut akan memanggil saksi lainnya. Oke, baik. Baik, terima kasih rekan Ikhwana Mutuahmiko dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan keterangan lebih lanjut yakni dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Sulpana. Cukup ya sini? Cukup. Hah? Udah, ini siap belum? Udah dari tadi. Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini saya didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan serta dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan serta teman-teman media yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan
update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pelapor atas nama saudari Lesti Kejora yang melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dengan terlapor adalah atas nama Muhammad Rizky. Kemudian setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu bersatu. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini termasuk dengan saudara Muhammad Rizky sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Kemudian sedianya memang pemeriksaan saudara Muhammad Rizky ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini. Sedianya adalah besok kita lakukan. Itu berdasarkan panggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa, tetapi minta diundur 1 minggu yaitu menjadi tanggal 13 Oktober tahun 2022 yaitu besok, tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta dimajukan lebih cepat menjadi hari ini, dan ini juga direspon oleh kepolisian dalam ini Polres Metro Jakarta Selatan dengan baik. Kita merespon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan yang berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti, ya, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Ya, sementara rehat sejenak karena kita berikan ruang waktu untuk beristirahat, tetapi kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, yang bersangkutan juga sudah mengetahuinya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan malam hari ini. Kemudian setelah itu nanti penyidik yang akan menentukan, nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolres atau Kasiumas Polres, apakah malam hari ini ditahan atau bagaimana ya.
nanti kita update lebih lanjut. Demikian rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan. Saya lagi kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang depan hukum, hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Tribuners, Rizky Bilar diketahui menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu 12 Oktober. Ada sebanyak 6 orang saksi yang diperiksa termasuk Rizky Bilar hingga Rabu 12 Oktober. Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 11 siang hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau selama 8 jam. Rizky Bilar sendiri diperiksa sebagai saksi dan dari hasil pemeriksaan saksi, korban, dan saksi lain pada malam hari ini, pihak polisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Hal ini dilakukan atas fakta hukum yang dimiliki sesuai dengan peraturan pidana terkait KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Rizky Bilar sendiri disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang kekerasan fisik dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, pelapor memiliki 2 alat bukti dan Rizky Bilar malam ini akan diperiksa sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!